Bib, ceraiin istri yang kasar dosa nggak, Bib? Yakni perkara halal yang paling dibenci oleh Rasulullah itu adalah perceraian. Perceraian itu, cerai itu adalah perkara halal. Ya halal, tapi dibenci sama Rasulullah. Berarti kan Rasulullah menghimbau jangan sampai kalian bercerai. Tapi jikalau ada hal-hal dan perkara-perkara yang membuat si suami mengambil keputusan untuk mencerai, ya nggak ada masalah. Kalau tadi pertanyaannya dosa apa enggak, tergantung. Talak itu ada talak bid'i, ada talak sunni. Talak bid'i itu adalah suami mencerai istri tapi si suami berdosa. Itu talak bid'i. Contoh, mencerai istri dalam keadaan haid. Cerainya sah, tapi si suami berdosa. Itu satu. Kedua, mencerai istri dalam keadaan hamil. Sah, tapi si suami berdosa. Ketiga, mencerai istri dalam keadaan suci, tapi sudah disetubui. Jadi dia suci nih, tapi udah disetubui. Habis disetubui, beberapa hari kemudian dicerai. Ah, itu berdosa. Itu namanya talak bid'i. Nah, terus yang nggak berdosanya gimana? Talak sunni tadi. Mencerai istri dalam keadaan tidak hamil, tidak haid, dalam keadaan suci, dan belum disetubuhi. Seperti itu. Bib minta hadis yang jarang orang tahu. Hadis yang jarang orang tahu. Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum an yufaqa 'ainahu. Itu ada di kitab Marqatus Su'udut Tasdik. Barang siapa yang menginjakkan kaki ke rumah orang lain atau mengintip-ngintip isi rumah, fudul mau cari tahu. Oh, itu barang-barangnya apa di rumah orang itu. Terus dia lihat-lihat, istrinya cantik nggak itu di rumah itu, anaknya bukan. Maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua matanya. Dia nggak kena kafaroh. Itu hadis jarang orang tahu. Terus ada lagi hadis man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Faqad istaujaballah fi huzuril jannah. Nah, itu jarang orang tahu juga. Barang siapa yang man warrakha mu'minan, barang siapa yang membuat sejarah orang mukmin, sejarah hidup, kisah hidup kayak bikin manakib gitu. Maka faka'annama ahyahu, orang yang membuat sejarah itu seakan-akan telah menghidupkan orang tersebut. Orang yang dibuatkan sejarahnya. Contoh, ente bikin manakib Syekh Abdul Qadir Jailani atau Syekh Abdul Hasan Asyadili, atau bikin manakibnya Imam Syafi'i. Bikin sejarah hidupnya, bagaimana keilmuannya, amalnya, ibadahnya, waroknya, khaufnya, ikhlasnya bagaimana. Maka seakan-akan ente menghidupkan beliau-beliau. Faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu. Dan siapa orang yang membaca sejarah tadi, membaca manakibnya, seakan-akan menziarahi beliau. Begitu. Itu hadis yang jarang-jarang orang tahu. Masih banyak.